Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di sini saya sebagai badal pengganti daripada Ustadz yang berhalangan hadir, izinkanlah saya di sini menyampaikan sedikit materi tentang tanda keselamatan atau keamanan di langit dan di bumi. Dalam kesempatan ini saya kutip di dalam Kitab Nasaihul Ibad, Al-Maqalatur Rabi'atu, yaitu nasihat yang keempat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai fa idza tasarat kana al-qada'u ala ahli samai. Al-kawakibu adapun beberapa bintang itu amanun keamanan atau keselamatan li ahli samai bagi penghuni langit. Jadi tanda kalau langit itu aman, masih selamat, masih kita saksikan, masih kita bisa melihat yang namanya bintang-bintang. Al-kawakibu itu beberapa bintang. Jadi bintang ini sebagai simbol tanda kalau di langit itu masih aman, masih beredar sebagaimana mestinya bintang, matahari, planet-planet dan lain sebagainya itu masih dalam keadaan terjaga, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kalau langit itu masih aman. Fa idzan tasarat kana al-qada'u ala ahli sama. Apabila bintang-bintang tersebut berjatuhan, apabila bintang-bintang tersebut saling menjauh, saling bertabrakan satu sama lain, kanal qada'u, maka ketetapan Allah, bencana akan menimpa ala ahli samai kepada penduduk langit. Artinya apa? Ketika sudah tidak bisa kita saksikan lagi yang namanya bintang-bintang, planet-planet, matahari diantaranya, itu berarti tanda berakhirnya alam semesta. Dunia ini sudah hancur. Oleh karenanya, karena kita masih bisa menyaksikan bulan di waktu malam, bintang-bintang di waktu malam, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surah Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat oleh Allah, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakan usia kita ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena kita masih disayang oleh Allah, karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab kalau sudah hancur yang namanya bintang-bintang, planet-planet saling bertabrakan, itu artinya kehancuran dunia para jamaah. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda keamanan yang kedua, wa ahlu baiti. Wa ahlu baiti, adapun keluarga rumahku di sini, ay zurriyati, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanun li ummati, itu amanun adalah keamanan li ummati, bagi umatku. Adanya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih adanya keturunan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanun li ummati, itu tanda keamanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini keturunan yang betul-betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebab kalau ciri daripada keturunan Nabi Muhammad, pasti akhlaknya bagus. Lesannya yang diucapkan bagus, tidak provokator, tidak mencaci maki. Itu kalau keturunan asli dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza zala ahlu baiti, apabila keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah tiada, sudah lenyap di muka bumi, apalagi dibunuh, kanal qanda'u ala ummati, maka ketetapan Allah, bencana akan menimpa ala ummati, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana peristiwa di Karbala, kira-kira di daerah Irak sana, di lapang Karbala, dulu pernah terjadi pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain. Moga Pak Haji ya. Alhamdulillah ya. Ketika Sayyidina Husain ini dibantai, dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apakah yang membunuh ini orang kafir? Tidak. Yang membunuh ini bukan orang kafir, tetapi sesama Islam para jamaah. Di antaranya orang-orang yang harus bertanggung jawab dengan pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala adalah Sinan bin Anas, Khalid bin Yazid, Ubaidillah bin Ziyad, dan Yazid bin Muawiyah. Jadi ini orang-orang yang harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat atas pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Masya Allah, terjadi pembantaian cucu Nabi. Sampai-sampai bukan berhenti di situ saja. Yang namanya Sinan ini yang membunuh, kemudian Khalid bin Yazid ini yang memanggal lehernya. Jadi lehernya ini diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang namanya Khalid bin Yazid. Tubuhnya dipisah dengan kepalanya. Ini coba bayangkan. Ini cucu Nabi Muhammad diperlakukan secara sadis oleh orang-orang Islam itu sendiri karena terjadi perang saudara pada saat itu. Alhasil apa yang terjadi? Kepala daripada cucu Nabi namanya Sayyidina Husain ini diletakkan atau dikubur di Kairo, Mesir. Kemudian tubuhnya di Irak. Ini menurut sebagian sejarah seperti itu. Jadi terjadi pembantaian yang terjadi di Karbala, yang terjadi pada tanggal 10 Muharram para jamaah.
Kalau sebelum peristiwa Karbala ini, 10 Muharram ini bulan yang Masya Allah terjadi kebaikan-kebaikan yang menimpa kepada nabi-nabi seperti Nabiullah Yunus alaihi salam, Nabiullah Adam alaihi salam, juga dipertemukan oleh Sayyidah Hawa itu pada bulan Muharram. Nabiullah Yunus ditelan ikan, diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram, 10 Muharram itu. Tetapi setelah terjadi peristiwa Karbala ini, khususnya di Indonesia ini mungkin hampir tidak ada terjadi pernikahan di bulan Syuro atau bulan Muharram. Saya belum pernah menjumpai pernikahan yang terjadi di bulan Muharram. Mungkin di antara jamaah ada yang menyaksikan, tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan peristiwa pernikahan dilakukan di bulan Muharram atau Syuro. Karena apa? Di bulan Muharram itu terjadi peristiwa yang memilukan, peristiwa duka besar, menyayat hati umat Islam seluruh dunia atas dibantainya cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain ini putra daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, punya anak namanya Hasan, Husain, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum dan Muhsin. Kalau Muhsin ini meninggal ketika masih bayi, masih kecil. Nah, inilah terjadi kana qadha ana ummati. Ketika cucu Nabi ini sudah dibunuh, apalagi dibantai. Kana qadha, maka ketetapan Allah, bencana akan menimpa ala ummati, terhadap umatku. Apa saja yang menimpanya? Min zuhuril bid'i, terjadi banyak sekali bid'ah-bid'ah, urusan-urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW bermunculan. Wa qala batil ahwa'i, dan muncul pula segala sesuatu diukur dengan hawa nafsu, dimenangkan oleh hawa nafsu. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menang. Wa qala batil ahwa. Waqtilafil aqaidi, munculnya banyak sekali akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan, wa zuhurir Rumi wa ghairiha, dan dimenangkannya negara Romawi. Kalau Romawi itu sekarang ini ya Amerika, Eropa itu, yang sekarang ini menjadi katanya negeri atau negara superpower di dunia itu, yang mempunyai banyak nuklir. Kalau seandainya satu nuklir dijatuhkan di Surabaya, habis semuanya itu. Katanya seperti itu. Ini kalau seandainya cucu Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, akan terjadi banyak musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Wa ana amanun, dan aku, artinya di sini adalah Rasulullah. Amanun adalah keamanan, li ashabi, bagi sahabatku. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup beliau ini sebagai keamanan, keselamatan, li ashabi, bagi siapa? Bagi sahabatnya. Ketika ada masalah, ada problem yang menimpa pada saat itu, sahabat-sahabat akan datang kepada Rasulullah, menyelesaikan masalah problem langsung kepada Rasulullah SAW. Tetapi faida dhahabtu kana qada'u ala ashabi, ketika aku telah tiada, artinya di sini ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, kana qada'u ala ashabi, maka ketetapan Allah, bencana ala ashabi, akan menimpa kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa saja bencananya? Minal fitani, yaitu bermunculan fitnah-fitnah, fitnah agama, fitnah dunia, bermunculan sepeninggalnya Rasulullah SAW. Wal hurubi, dan perang saudara. Ketika Rasulullah SAW wafat,
ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan lagi Umar bin Khattab, kemudian diganti Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan ini para jamaah mulai perang saudara. Karena Sayyidina Utsman ini konon ceritanya dibunuh dan tidak diketahui sampai saat ini siapa pembunuhnya. Sehingga pada saat itu gubernur yang namanya Muawiyah itu tidak terima sebelum kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ini dituntaskan. Sampai sekarang belum diketahui itu siapa pembunuhnya. Ada yang mengatakan diracun dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kejelasan siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga Muawiyah ini tidak terima, harus dituntaskan dulu baru diangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini bermunculnya terjadi perang saudara ketika Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini mulai panas-panasan. Yang satu menginginkan segera diangkat khalifah berikutnya itu Sayyidina Ali. Yang satu masih jangan dulu, nunggu kasus ini siapa yang membunuh selesai dulu. Akhirnya terjadi dua blok yang dikenal dengan Sunni dan Syiah. Itulah permulaan awal-awal orang Islam ini berpecah para jamaah, sehingga terjadi peperangan di antaranya ketika dinasti Abbasiyah sampai 5.000 orang meninggal dunia. Kemudian dinasti Utsmaniyah terjadi perang dunia pertama, 2, sampai sekarang ini Timur Tengah tidak pernah yang namanya adem, damai itu nggak pernah. Setiap hari terjadi pembunuhan, perang saudara. Karena apa? Salah satu penyebab utamanya dibantainya cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, orang yang mulia, dibunuh, dibantai. Bukan hanya dibantai, dipenggal lehernya, dipisahkan jasad dan kepalanya. Bahkan konon ceritanya salah satu sumber sejarah, kepalanya Sayyidina Husain ini dijadikan sebuah kayak dolanan gitu. Jadi tombak itu ditusuk di kepala beliau itu sampai 2 bulan. Itu masih belum ditanam, belum dikubur kepala Sayyidina Husain. Itu ceritanya kepala beliau itu setiap hari tidak busuk, tidak. Semakin segar, semakin bagus itu. Akhirnya kejadian itu langsung dimakamkan kepala Sayyidina Husain tersebut. Ini Masya Allah, naudzubillah juga di sana terjadi pembantaian yang sangat luar biasa yang terjadi di Karbala itu. Sehingga jangan heran ketika kita menyaksikan di Timur Tengah itu sampai saat ini terjadi perang saudara sampai sekarang para jamaah. Di antaranya penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling utama adalah terjadinya pembantaian cucu Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wal jibalu, adapun keamanan, wal jibalu, adapun gunung-gunung, itu amanan adalah keselamatan li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Jadi ketika kita masih melihat gunung-gunung masih asri, masih bagus, tidak rusak, amanun li ahlil ardi, itu pertanda bumi ini aman. Bumi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sudah membuat keamanan yang namanya jibal, yaitu gunung, sebagai jangkar kalau di dunia pelayaran. Fa idza dhahabas, apabila gunung-gunung tersebut sudah rusak, hutan-hutannya sudah ditebangi, sudah gundul jadi pemukiman, muncul banyak tambang-tambang, pengerukan-pengerukan yang ada di gunung-gunung, hati-hati, kanal qada'u, maka ketetapan Allah bencana akan menimpa ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, sehingga muncul banyak sekali banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor. Itu siapa penyebabnya? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas. Pelakunya manusia, bukan hewan, tapi manusia. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu penyebab utamanya adalah manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak menjaga hutan, tidak menjaga gunung, sehingga apa? Ekosistemnya rusak. Ketika ekosistemnya itu sudah rusak pula kestabilan cuaca yang tadinya musim hujan berubah menjadi panas dan lain sebagainya, tertukar gitu. Itu disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertanda daripada keamanan yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang selamat, beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.